Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Komunikasi Organisasi, yaitu mengenai materi Iklim Komunikasi Organisasi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian iklim organisasi. Iklim organisasi adalah persepsi tentang kualitas lingkungan kerja yang dialami oleh karyawan. Menurut Marshall Scott Pott pada tahun 1805, halaman 80, yang antara lain berbunyi sebagai berikut. Ada dua alasan tentang keniscayaan dari komunikasi sebagai inti dari iklim organisasi. Yang pertama itu adalah komunikasi sendiri merupakan praktek atau kegiatan-kegiatan yang asasi dalam kehidupan organisasi. Yang kedua, praktek organisasi selain mempunyai tujuan juga mengandung nilai sosial karena dimaknai oleh karyawan di dalam hubungan kerja. Menurut Paul Muczynski, iklim komunikasi atau communication climate digunakan sebagai konsep yang terpisah dari iklim organisasi yang sudah populer di kalangan para peneliti selama ini. Pencetus konsep iklim komunikasi dapat memberikan pemahaman lebih baik tentang kedudukan iklim organisasi sebagai alat penciptaan organisasi yang efektif melalui motivasi karyawan, iklim organisasi dalam kaitannya dengan produktivitas dan kepuasan karyawan. Akibatnya, iklim organisasi perlu direkonseptualisasikan batas pengertian baru yang lebih tegas dari sebelumnya yang serba meliput, terlalu luas, dan agak kabur. Singkatnya, ada dua faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas karyawan, yakni bila dia merasa dilihat, diamati, atau disupervisi, dan bila ia memperoleh kebebasan untuk bergaul dengan sesama karyawan di luar jam kerjanya. Dari studi tersebut, Mayo menarik kesimpulan tentang pentingnya komunikasi dimasukkan ke dalam analisis kehidupan organisasi. Liket menemukan bahwa organisasi dan unit kerja yang menunjukkan tingkat produktivitas yang tinggi adalah para manajer atasan langsung menunjukkan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai perhatian khusus bagi para pekerja dalam segi manusiawi dalam menangani persoalan bawahan dan berusaha keras untuk mewujudkan kelompok kerja yang efektif dengan tujuan kinerja tinggi. Yang kedua, melakukan komunikasi untuk menyebarluaskan antusiasme kerja dalam mencapai tujuan dan kinerja tinggi dengan tanpa menekan bawahan secara sembarangan. Yang ketiga, memberikan kelonggaran tanpa standar ketat pada bawahan untuk menentukan sendiri tingkat kinerja tinggi. Yang keempat itu menunjukkan perhatian yang tulus pada segenap bawahan dan peduli terhadap persoalan-persoalan pribadi bawahan. Dalam komunikasi lisan, tatap muka, penerimaan pesan akan merasa tidak enak, cemas, bahkan terancam bahaya bila mana dia mengalami situasi sebagai berikut. Yang pertama ada evaluasi atau evaluation, pemeriksaan, kritikan, celaan, atau kencaman. Pujian yang berlebihan di depan orang lain juga dapat menimbulkan perasaan tidak enak, dipertanyakan alasan, motivasi, atau standar kerja oleh atasan. Yang kedua ada kontrol, pengendalian, manipulasi, desakan, atau paksaan untuk mengubah pandangan, sikap, dan perilaku dapat membuat karyawan merasa diremehkan, dihina, atau dikendalikan. Yang ketiga, ada strategi, siasat atau kiat yang membuat karyawan merasa dikelabuhi, disesatkan, atau terperangkap, seperti jadikan kelinci percobaan, diberi kesan seolah-olah ia dapat membuat keputusan sendiri atau diberi hak berpartisipasi, padahal pandangannya tidak dihiraukan. Yang keempat ada netralisasi, atasan yang berdalih sikap netral, menjunjung prinsip keadilan, tidak pilih kasih, atau taat pada peraturan. Atasan membuat karyawan merasa tidak dipedulikan, tidak diacuhkan, diperlakukan secara kejam tanpa belas kasih, dan dianggap sebagai objek pada saat ia membutuhkan pengertian dan bantuan. Yang kelima ada superioritas, sikap dan tindakan atasan dapat mengandalkan kekuasaan dan angkuh membuat karyawan merasa diremehkan, dianggap tidak ada apa-apanya, dipertanyakan kemampuan, status, atau harta miliknya, tidak layak disertakan dalam pembuatan keputusan dan pencarian solusi bersama. Yang terakhir itu ada kepastian atau certainty, pemberitaan dogmatik penuh keyakinan, nampak serba tahu, dan tidak dapat diganggu gugat, membuat penerima pesan merasa dikhotbahi, dianggap bodoh, dan harus diam saja. Keputusan sudah dibuat,
dan bersifat final. Percuma saja mencoba kasih masukan. Atasan yang mampu menciptakan iklim suportif. Di dalam kegiatan komunikasi, ia mampu menempatkan diri sejajar dengan karyawan, bicara terbuka dan spontan, sehingga pesan-pesan evaluatif dalam komunikasi dapat diterima secara wajar, yakni sebagai permintaan informasi dan tidak menimbulkan sakit hati. Atasan dapat menciptakan iklim suportif bila perilaku komunikasi terhadap bawahan diterima sebagai situasi-situasi di bawah ini. 1. Deskripsi, bukan evaluasi dan tidak menghakimi. Pertanyaan diajukan dan diterima sebagai pencarian informasi, bukan teguran mengenai perasaan, pandangan, dan peristiwa yang terjadi. Permintaan informasi yang disertai perasaan yang jujur dapat mempermudah penerimaan isi pesan. 2. Orientasi pada masalah. Pembicara mengarahkan perhatian pada pokok persoalan atau masalah yang harus diatasi. Ia tampil jujur dan ingin bekerja sama untuk mencari tahu apa persoalan sebenarnya dan bagaimana solusinya, agar tujuan dapat tercapai tanpa mengkaitkan dengan sanksi, jabatan, peraturan, atau kebijakan yang mengekang. Atasan tidak terkesan memaksakan solusi pada bawahan. 3. Spontanitas. Berbicara spontan dan terus terang dengan bahasa lugas dan langsung keluar dari hati, tanpa tipu muslihat, tanpa kiat atau dibuat-buat, seperti menggunakan bahasa formal atau bahasa-bahasa berlebihan sebagai siasat untuk melumpuhkan hati pendengar. 4. Empati. Menunjukkan rasa peduli dan pengertian atas posisi bawahan, baik dengan bahasa verbal maupun non-verbal. Raut muka dan gerakan anggota badan, seperti gerakan tangan secara spontan yang menyertai kata-kata penuh pengertian dan perasaan, dapat menenangkan hati bawahan yang sedang mengalami kesulitan. 5. Kesetaraan. Atasan juga dapat melupakan kekuasaan atas statusnya dengan sikap terbuka mengajak karyawan ikut bicara atau minta pandangan, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat dari karyawan. Misalnya, dengan menekankan bahwa kemampuan yang berbeda-beda dapat saling mengisi, tidak bersandar pada kedudukan, jabatan, dan kekuasaan manajerial. 6. Kesementaraan. Meskipun sudah bekerja keras, atasan menunjukkan bahwa ide atau keputusannya masih bersifat sementara, masih percobaan yang membutuhkan penyempurnaan, dan ia masih mencari masukan dan usulan perbaikan. Perlu ditekankan, ide atau keputusannya bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk disempurnakan agar mencapai bentuk final yang memuaskan. Iklim pada dasarnya tergantung pada tindakan-tindakan dan niatan-niatan hati, bukan pada kata-kata atau ucapan. Hubungan positif dan hangat tidak dapat dibangun melalui kata-kata atau prinsip-prinsip hubungan manusiawi. Intinya, hubungan tersebut bersumber pada perlakuan terhadap satu sama lain, dan dari bagaimana perilaku terhadap satu sama lain ditafsirkan dan dievaluasi. Iklim paling kondusif lahir dari niatan-niatan hati dan tindakan-tindakan antara satu dengan yang lain. Iklim komunikasi suportif. Kekuatan komunikasi tidak semata-mata tergantung pada bahasa pilihan, gaya bahasa, pilihan kata, dan penyampaiannya secara lisan, melainkan pada motif, sikap, dan perasaan yang timbul terhadap rangkaian perilaku verbal dan nonverbal. Perilaku komunikasi defensif adalah komunikasi yang berorientasi pada kepentingan pembicara dan bersikap negatif terhadap penerima pesan komunikasi. Sebaliknya, perilaku komunikasi suportif adalah komunikasi yang berorientasi dan bersikap positif pada kepentingan penerima pesan komunikasi. Secara khusus, tercermin dalam komunikasi empatik. Maka efektivitas komunikasi tidak hanya terkait dengan pengertian tetapi juga penciptaan dan pemeliharaan iklim motif, sikap saling menghormati, dan rasa saling mempercayai. Komunikasi penyeliaan yang efektif terjadi dalam situasi sebagai berikut. 1. Para penyelia yang efektif cenderung peduli komunikasi. Misalnya disebutkan bahwa para penyelia itu suka berbicara dan bercakap di dalam pertemuan-pertemuan. Mereka mampu menjelaskan instruksi, pedoman, dan kebijakan, bahkan senang bercakap-cakap dengan karyawan. 2. Para penyelia yang efektif adalah pendengar yang tulus dan penuh pengertian. Mereka rela mendengarkan pertanyaan-pertanyaan konyol dari karyawan dan menanggapinya dengan pengertian. Mereka mau didekati, mau mendengarkan usulan dan keluhan dengan sikap adil dan menindaklanjuti.
Baik, selanjutnya ada yang ketiga, yaitu para penyelia yang efektif lebih suka bertanya atau melakukan persuasi daripada menyuruh atau menuntut, telling or demanding. Dalam hal ini ada beberapa pengecualian namun sangat sedikit. Yang keempat, para penyelia yang efektif cenderung peka terhadap perasaan karyawan. Misalnya mereka melakukan teguran atau peringatan keras secara sendirian atau tidak di depan umum. Yang kelima, para penyelia yang efektif cenderung lebih terbuka dalam menyampaikan informasi pada karyawan. Mereka cenderung memberikan informasi sebelum terjadi perubahan dengan alasan-alasan penjelasan mengapa kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan itu dibuat. Selanjutnya, ada persepsi-persepsi karyawan tentang kualitas hubungan dan komunikasi internal dan tingkat keterlibatan maupun pengaruh yang dimiliki oleh segenap karyawan. Hubungan dan komunikasi internal adalah jalinan komunikasi dan interaksi yang dikembangkan oleh atasan terhadap karyawan dalam lingkungan kerja organisasi. Lebih tegasnya, jalinan interaksi dan komunikasi yang dikembangkan oleh atasan terhadap bawahan tidak saja mempengaruhi pengertian, sikap, dan perilaku bawahan terhadap atasan, melainkan juga terbentuknya jalinan hubungan di antara sesama karyawan. Selanjutnya ada secara garis besar persepsi karyawan tentang situasi, hubungan, dan komunikasi di lingkungan kerja tersebut terkait dengan elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama ada persepsi tentang sumber informasi, yaitu kepuasan, kepercayaan, kepentingan, dan keterbukaan yang dialami karyawan tentang berbagai sumber informasi. Contohnya atasan, sejawat, dan bawahan. Yang kedua, persepsi tentang ketersediaan informasi bagi karyawan, yaitu kecukupan, kemanfaatan, dan umpan balik, termasuk ketepatan waktu. Kesediaan informasi menunjukkan keterbukaan informasi yang membuat karyawan merasa dipercaya dan dihargai. Lalu selanjutnya ada definisi Dennis, itu Pest and Fowles 1994 halaman 100 sampai 101 mengajukan definisi operasional yang berbunyi sebagai berikut. Iklim organisasi merupakan gabungan dari persepsi-persepsi, sebuah evaluasi makro tentang peristiwa komunikasi, perilaku manusia, respon sesama karyawan, harapan-harapan, konflik-konflik interpersonal, dan kesempatan bagi pertumbuhan dalam organisasi tersebut. Iklim komunikasi berbeda dengan iklim organisasi. Dalam artian, iklim komunikasi meliputi persepsi-persepsi tentang pesan dan peristiwa-peristiwa yang terkait dengan pesan yang terjadi di dalam organisasi. Iklim komunikasi adalah citra makro abstrak dan gabungan dari fenomena yang disebut komunikasi keorganisasian. Iklim dipandang sebagai kualitas yang dialami secara pribadi sebagai hasil dari persepsi-persepsi tentang ciri-ciri organisasi yang bertahan relatif lama. Selanjutnya ada konsepsi iklim komunikasi suportif. Menurut pemikiran Reading, sebaiknya memuat 5 dimensi yang diperoleh sebagai kesimpulan dari komunikasi supervisi manajerial yang efektif yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama ada dukungan atau supportiveness. Karyawan beranggapan bahwa komunikasi yang dilakukan dengan atasan dapat membangun kepercayaan diri dan keyakinan bahwa dirinya berharga bagi organisasi. Ia percaya kerjanya merupakan sumbangan yang berharga. Lalu selanjutnya yang kedua ada pembuatan keputusan partisipatif atau participative decision making. Terdapat kesan dan sikap umum bahwa para karyawan bebas melakukan komunikasi dengan atasan dan komunikasi tersebut benar-benar ada pengaruhnya. Seperti ide, pandangan, dan saran karyawan akan dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Lalu yang ketiga ada kepercayaan, keyakinan, dan kredibilitas atau trust, confidence, and credibility. Dalam tingkatan tertentu, sumber-sumber komunikasi dan peristiwa-peristiwa komunikasi dapat dipercayai dan diandalkan bebas dari manipulasi. Hubungan antara atasan dan bawahan ditandai oleh sikap saling mempercayai. Lalu selanjutnya yang keempat ada keterbukaan dan ketulusan atau openness and candor. Komunikasi formal dan informal ditandai oleh keterbukaan dalam berbicara maupun mendengarkan. Dalam hubungan komunikasi, baik antara karyawan dengan pimpinan maupun karyawan dengan karyawan, orang-orang dapat berbicara terus terang dan didengarkan secara tulus, jujur, tanpa pretensi untuk menyiasatinya. Yang kelima atau yang terakhir, ada tujuan kinerja tinggi atau high performance goals. Tujuan-tujuan kinerja dikomunikasikan secara jelas di dalam organisasi antara karyawan dengan karyawan dan antara karyawan dengan atasan. Perkembangan pengertian. Dalam penelitian komunikasi organisasian, iklim komunikasi suportif cenderung dianggap identik dengan kepuasan komunikasi. Namun sebagaimana telah diingatkan oleh Carl Widowns dan Michael Hazen,
konsep kepuasan komunikasi mempunyai wilayah yang sangat luas karena meliputi 8 dimensi, yakni yang pertama, iklim komunikasi, yang kedua, komunikasi penyaliaan, integrasi organisasi, kualitas media, komunikasi horizontal, dan perspektif korporasi, komunikasi bawahan, dan umpan balik pribadi. Perkembangan pemahaman konseptual berpangkal dari iklim komunikasi ideal yang dicetuskan oleh Reading 1972 yang mempunyai 5 dimensi dukungan, pembuatan keputusan partisipatif, kepercayaan, keyakinan, dan kredibilitas, keterbukaan dan kecetusan, dan tujuan-tujuan kinerja tinggi. Berdasarkan konsep Reading ini, Harry S. Dennis 1975 mengembangkan sebuah alat ukur iklim komunikasi yang meliputi 5 aspek komunikasi sebagai berikut. Komunikasi antar bawahan, kualitas dan akurasi komunikasi ke bawah sebagaimana dipersepsikan oleh bawahan, keterbukaan dalam hubungan antara atasan bawahan sebagaimana dipersepsikan oleh bawahan, peluang dan tingkat pengaruh dalam komunikasi ke atas sebagaimana dipersepsikan oleh bawahan, dan keandalan informasi bawahan dalam hubungan dan sesama karyawan menurut persepsi karyawan. Menurut pandangan ini, iklim komunikasi adalah fungsi dari proses sosialisasi, dan untuk memahami pengertian iklim harus pula memahami the nation of the structuration. Secara sederhana adalah istilah strukturisasi, dimaknai sebagai development and redevelopment, sistem dan harapan-harapan melalui penerapan aturan-aturan dan sumber-sumber daya organisasi. Akibatnya, struktur adalah aturan-aturan dan sumber-sumber daya yang digunakan untuk produksi dan reproduksi. Sistem dan keduanya sekaligus merupakan medium dan pengeluaran dan tindakan organisasi. Sistem dan struktur dasar pandangan ini, konsep iklim komunikasi organisasi dapat dipahami dengan lebih baik melalui 3 lingkaran. Yang pertama, iklim komunikasi kelompok, iklim komunikasi interpersonal, dan iklim komunikasi organisasi. Iklim komunikasi kelompok adalah gaya kepemimpinan penuh pertimbangan pada manusia atau pada tugas. Jaringan komunikasi atau struktur efektivitas dan akurasi pemecahan masalah lebih tinggi di dalam kelompok terdesentralisasi. Iklim komunikasi interpersonal secara khusus diartikan sebagai komunikasi dialektik, komunikasi berpasangan antar dua pihak. Hal ini dapat kemudian dijelaskan sebagai berikut. Bila kita mengartikan komunikasi interpersonal sebagai pertukaran pesan-pesan verbal, non-verbal, termasuk dan tidak termasuk. Dalam hubungan dua pihak, kita dapat mengajukan definisi tentang iklim komunikasi interpersonal sebagai berikut. Faktor-faktor menonjol yang mencerminkan konteks dan terjadinya proses pengiriman dan penerimaan pesan antara anggota, pasangan, dan yang mempunyai dampak pada proses-proses tersebut. Iklim ini adalah khas pada sistem komunikasi antara dua pihak dan bukan iklim komunikasi organisasi yang umum atau kelompok subsistem. Iklim komunikasi yang umum atau kelompok-kelompok subsistem, meskipun iklim komunikasi interpersonal nampaknya sebagai fungsi dan iklim organisasi atau iklim kelompok, namun bukan bagian langsung dari keduanya. Kesimpulan, pemahaman iklim komunikasi sebagai kebutuhan perasaan hati, gejolak jiwa, dan motif menjadi landasan dan sekaligus juga acuan untuk menafsirkan interaksi, perilaku, dan tindakan-tindakan terhadap suatu sama lain di lingkungan kerja dapat memperdalam pengertian tentang makna proses komunikasi secara lebih menyeluruh. Iklim komunikasi perlu dibedakan menjadi 3 tataran wilayah, yaitu iklim komunikasi interpersonal, kelompok, dan organisasi. Dalam komunikasi antar dua pihak yang berlangsung, dalam ketiga tataran wilayah tersebut, tafsiran makna tidak hanya tertuju pada lapisan permukaan tetapi harus digali lebih mendalam dengan memperhitungkan nilai-nilai sikap dan motif yang lebih mendasari perilaku dan interaksi. Oleh karena itu, iklim komunikasi dapat dipandang punya kaitan konseptual dengan budaya organisasi. Pertama-tama, iklim komunikasi dapat dilihat sebagai manifestasi dari budaya.